Yeah, hello again. Welcome back to Frankie Kanugroho Channel. Dan hari ini kita akan bahas tentang mic untuk podcast. Dan mic itu adalah ini. Ini adalah Samson Q2U. Jadi ini adalah mic yang legendary dan kualitasnya diakui dan diacungin jempol. Dan biasanya mic ini adalah bersaing dengan Audio-Technica ATR 2100 atau 2100X, karena yang 2100 itu sudah discontinued dan yang 2100X itu memang menggunakan USB Type-C, sementara yang ini masih menggunakan mini USB, bukan micro USB ya, tapi mini USB. Itu kalau teman-teman ingat, itu adalah colokan charger yang dulu kita pernah pakai kalau teman-teman ngejamanin BlackBerry awal-awal waktu itu, Curve atau BlackBerry Bold generasi pertama yang 9000. So, kita coba unbox dulu ya. Jadi di packagingnya ada tulisan-tulisan bahwa mic ini itu adalah USB dan XLR. Jadi dia itu bisa dipakai baik XLR maupun USB, dan ini makanya menjadi mic yang disarankan banget untuk podcaster pemula, karena jadi dia sesimpel bisa langsung dicolokin ke USB, tetapi kalau teman-teman nanti pakai audio interface bisa juga, karena XLR-nya juga bisa dipakai kayak gitu. Dan ini disarankan untuk podcasting, live sound, dan music recording juga. Wow, ini banyak banget fungsinya, dan ini creator choice, connect to create, built-in microphone monitoring. Jadi di belakangnya sini ini juga bisa digunakan untuk monitoring, selain digunakan monitoring lewat audio interface ya. Itu biasanya kalau kita colokin lewat USB, sesimpel itu dia bisa langsung bisa monitoring langsung tanpa jeda ya. Accessories included, jadi dia karena adalah sebuah podcasting pack, dia udah langsung dapat standnya, dia dapat kabelnya, jadi udah dapat kabel langsung. Jadi ini full package, udah lengkap banget. Karena biasanya teman-teman kalau beli mic itu biasanya nggak dapet kabelnya, jadi dapatnya cuman mic-nya doang. Tetapi memang biasanya yang mic USB seperti ini itu biasanya dapat kabel USB-nya. Jadi ini dapat 2 kabel. Jadi tanpa ngomong panjang lebar, kita coba buka aja supaya kita langsung tahu apa yang ada di dalamnya. Dan ini adalah mic USB yang sifatnya dynamic ya. Jadi banyakkan juga mic USB di luaran sana itu yang kondenser gitu. Cuman memang dari aku pribadi akan lebih prefer untuk kita podcastan itu adalah mic yang dynamic, karena lagi-lagi kalau teman-teman sudah biasa ngikutin aku di video sebelumnya, dynamic itu adalah yang istilahnya dia penolakan terhadap ambient sound-nya itu lebih baik kayak gitu. Dan dalamannya seperti ini, tadi kita udah buka, langsung seperti ada 2 bagian seperti ini ya. Jadi langsung dapat mic-nya yang pakai pengaman kayak telur gitu. Ini mic-nya. Kita amatin dulu ya mic-nya ya. Ini finishing-nya ini Dove. Bau barang baru. Dove dan metal ya, metal build. Grillnya ini juga metal. Ada tulisannya Q2U USB dan ada klik on off-nya. Ya, on off-nya yang jadul banget, klik on off-nya. Juga ada volume control untuk headphone monitoringnya. Dan di bawah sini seperti tadi aku bilang, dia ada colokan XLR, kemudian mini USB tadi, dan 3,5 mili audio jack untuk monitoringnya. Seperti itu, ada brandingnya Samson di sini. Dan kemudian untuk grillnya dia ada kayak hitam-hitam ini, itu ada bahannya itu karet ya. Jadi dia biasanya kalau kita taruh di meja, dia lebih bisa aman, nggak
gak tergelinding gitu. Ini menarik dan keren sih. Warnanya abu-abu semi apa ya, ini kayak abu-abunya bukan hitam banget tapi kayak hitam kan kayak gini ya. Jadi ini agak somewhat kayak olive gitu ya warnanya. Oke, itu mic-nya. Dan di dalam juga paketannya itu kita sudah dapat foam. Nah, foamnya itu langsung ditaruh gitu aja. Jadi biasanya foam yang taruh gitu aja tuh, aduh bentuknya udah kayak gini. Cuman ini by time dia akan pulih kembali. Kemudian kita dapat kabel USB ya. USB yang colokannya mini USB. Aku kapan lalu tuh sempat pikir, kalau yang kekinian mestinya beli yang USB-C dong. Cuman semestinya nggak menghalangi kok secara performa. Sama sekali nggak. Bukan kalau dia jadi colokannya USB-C itu terus kualitasnya lebih baik tuh enggak sama sekali. Cuman berbicara masalah kepraktisan sebenarnya kalau teman-teman punya device sekarang ini sudah USB-C. Tetapi kebanyakan teman-teman yang punya device USB-C itu juga sudah punya konverternya. Jadi konverter dari USB-C ke USB-A itu kayak seperti ini. Teman-teman biasanya kan punya. Jadi itu bisa dipakai lah secara langsung juga bisa. Dan sekarang ini juga udah ada kabel yang USB-C to mini USB. Amazing. Mungkin karena banyaknya alat-alat seperti ini yang masih mini USB. Karena alat-alat ini biasanya umurnya tuh panjang ya. Jadi umurnya panjang itu sudah bikinin tahun-tahun yang lalu gitu. Tetapi masih relevan untuk dipakai sekarang karena kualitasnya nggak berbeda. Kemudian kita juga dapat mic holdernya. Kenapa biasanya mic itu dapat seperti ini? Karena biasanya ukuran ini itu sama dengan ukuran mic-nya sendiri sehingga dia pasti pas gitu ya. Kalau misalkan kita pakai mic lain biasanya belum tentu pas kayak gitu. Oke. Selain itu kita dapat kabel XLR-nya dibungkus oleh bubble wrap kayak gini. Memang nggak mewah sih secara pengemasannya. Oke, kabelnya seperti ini. Mestinya kualitasnya baik karena ujung-ujungnya juga metal. Dan ini langsung aku pakai juga dan berfungsi baik juga kan. Menarik karena kalau beli kayak ginian memang banyak pilihan kualitasnya. Cuman kalau hanya untuk podcast gini aja sih mestinya nggak ada masalah untuk menggunakan kabel bawaan. Dan kemudian kita juga ada stand. Dan menariknya stand ini dia ada kayak peninggi seperti ini. Jadi kalau misalkan ditaruh di meja, ditaruh mic-nya dia nanti nggak kependekan amat kayak gitu. Dan kalau misalkan terlalu tinggi pun, ininya itu bisa kita lepas ekstensinya. Seperti ini. Jadi bisa kita pakai dengan ekstensinya maupun tanpa ekstensinya. Dan ekstensinya ini metal walaupun yang ini full plastik. Cuman plastiknya memang nggak kerasa kelihatan strong amat, cuman kelihatannya bukan suatu yang bakal gampang rusak gitu enggak. Dan ujung-ujung pentolan ini tuh karet jadi sehingga dia bisa berdiri dengan enak dan nggak gampang geser kayak gitu. Ini kita udah dapetin juga. Jadi ini whole package itu sudah lengkap banget dan bisa langsung start podcast walaupun teman-teman nggak ada audio interface. Dan kalau nanti suatu kali mau update beli audio interface itu pun sudah ready juga. Kemudian di dalamnya ada buku petunjuk seperti ini. Jadi owner's manual nggak seperti kebanyakan yang bahasanya macam-macam di sini. Kalau yang bukan bahasa Inggris disuruh langsung ke websitenya. Ini daripada nyetak tebel-tebel gitu ya. Dan ini termasuk salah satu yang menjelaskan fitur-fiturnya dengan baik kalau menurut aku. Jadi ada introduction-nya, features-nya itu apa aja. Jadi dynamic microphone with USB digital output dan standar XLR untuk analog output-nya. Ini dua fitur yang
combo yang menarik ya, full range, linear frequency, unidirectional, dan pickup patternnya itu cardioid, compatible with most Mac or PC. Ya ini juga penjelasan tentang mic-nya, elemen-elemennya ya. Kemudian gimana getting started-nya, ini termasuk cukup lengkap ya, daripada yang biasanya pernah aku lihat. Seperti yang kayak punya Rode PodMic itu juga nggak selengkap ini. Juga dia ngingetin tentang gimana placement mic-nya, terus kemudian ngatasin pop gitu ya, popping, karena ya ini untuk pop filter ya. Jadi busanya itu untuk menghindari, biasanya dijelasin bahkan ini untuk pemula-pemula pasti juga seneng banget. Jadi biasanya kita akan popping ketika kita bicara atau menyebutkan kata-kata yang mengandung unsur P dan B. Papa bawa pizza, apalagi yang medok Jawa itu bawa pizza gitu. Dan ini aman kan ya setelah kita pakai dengan busanya gitu. Dan ini polar patternnya seperti ini. Dan penangkapan frekuensinya 50 Hz sampai 15 kHz. Aku sendiri nggak terlalu memperhatikan secara jelas banget, karena bagiku kalau udah enak ya udahlah, nggak perlu sampai segitu-gitunya amat. Walaupun memang jangan dibandingkan mic seperti ini dengan mic yang beberapa ratus ribu ya, karena ini mic kemarin dapatnya 1.080.000. Sebelum pandemi ini bahkan sebenarnya nggak sampai 1 juta kayak gitu. Jadi jangan dibandingkan dengan 200.000 gitu, pasti enaknya beda kayak gitu. Dan dia juga di sini menjelaskan tentang proximity effect. Jadi proximity effect itu apa? Efek yang terjadi ketika kita seberapa jauh terhadap posisi mic-nya ini, ngomongnya kayak gitu. Jadi ketika kita tambah dekat, maka isi bass-nya itu akan semakin terasa, sementara ketika tambah jauh seperti ini, maka bass-nya akan berkurang. Itu adalah proximity effect. Kalau aku sendiri, aku merasa bahwa suaraku itu perlu lebih empuk ketika dikasihin bass lagi. Dan di equalizer nanti kita juga bisa atur-atur sebenarnya dengan menambahkan bass. Tapi yang terekam seperti sekarang ini itu adalah yang as it is. Walaupun di GarageBand kita pakai fungsi yang narrator. Narrator itu yang biasanya berfungsi untuk pembicaraan seperti ini, untuk voice over, bukan untuk yang nyanyi. Jadi dia settingnya memang lebih baik untuk percakapan dan voice yang untuk podcast kayak gitu. Dan biasanya yang seperti ini pun aku biasanya akan tambahkan treble sedikit dan bass sedikit supaya suaranya lebih empuk gitu, lebih dalam, lebih dramatis kayak gitu. Dan karena mic-nya sendiri udah kepasang, kita langsung coba juga seperti ini. Tapi mungkin yang kita nanti akan bandingkan adalah bagaimana suaranya ini bila dibandingkan dengan kalau kita nanti menggunakan USB, karena mungkin akan sedikit beda. Dan kemudian nanti kita juga akan membandingkan dengan condenser mic. Jadi selalu beda ya antara dynamic mic dengan condenser mic. Dan kenapa juga pilihan dijatuhkan kepada dynamic mic untuk mostly di podcast itu karena juga lagi-lagi tentang noise cancellingnya yang menolak suara-suara di luar suara utama yang dari depan ini, dari belakang dan lain-lain. Ini biasanya ada suara kipas AC, kemudian suara kipasnya lighting, kemudian suara-suara di luaran sana. Bahkan kalau teman-teman kemarin melihat aku bawain yang Rode PodMic, yang dynamic mic, itu kita rekaman waktu lagi hujan, dan hujannya juga nggak kedengeran. Dan biasanya di luaran sana itu ada suara-suara lain, kadang-kadang suara anak-anak, itu juga nggak kedengeran juga di sini. Mungkin teman-teman ada notice kedengeran sesuatu maybe, tapi biasanya akan minim sekali karena yaitu ditolak. Jadi suara-suara yang nggak penting itu ditolak, suara yang paling utama itu yang didapetin, kayak gitu. Oke, kita akan coba setting juga dia dengan standnya. Jadi kalau ini saya akan dengar mic dengan boom amp seperti ini. Oke, kita coba akan setting ke standnya ini. And so far kalau
aku bandingkan dengan Audio Technica 2100X, ini stand-nya ini lebih kualitas nih, lebih berkualitas menurutku, dan tingginya itu pas. Tuh kan, teman-teman bisa lihat. Jadi ini aku pakai boom arm yang seperti ini itu ketinggiannya nggak terlalu jauh beda seperti ini. Jadi untuk ketinggiannya bisa pas, dan kalau teman-teman mungkin dulunya nggak setinggi ini, dia atur gini juga dia bisa fleksibel sekali. Ya, dan kemudian nanti yang mungkin akan aku coba itu adalah kalau dia nggak menggunakan pop filter, gimana suaranya, juga ketika suaranya nanti mendapatkan boost dari equalizer, itu suaranya juga menjadi seperti apa, kita akan coba juga. Oke.